berpindah ke bagian betis, ke bagian leher, ke bagian bahu, bahkan ke bagian mata. Jadi bisa berpindah-pindah melalui sel pembuluh darah. Nah, seperti apa faktor pemicunya? Yang pertama ada namanya faktor genetik atau keturunan. Misalnya ada silsilah keluarga yang pernah mengalami kanker, maka selanjutnya dia akan rentan terkena yang namanya penyakit kanker. Ya. Yang kedua faktor kimia atau fisika. Misalnya polusi udara, asap kendaraan, asap pabrik, dan yang sering ditemukan adalah asap fisika. Misalnya penggunaan HP, penggunaan laptop lebih dari 30 menit dalam sehari itu sangat beresiko, Bang. Ya, apalagi sambil dicas HP tak sambil dipakai, sering begitu, Bang. Tapi itu sangat beresiko karena mudah terkena yang namanya kanker mata. Nah, kasih rusak mata tak. Jangan sambil dicas. Ya, karena itu akan rentan terkena yang namanya kanker mata. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang mengandung karsinogen, gaya hidup yang tidak sehat, dan cara pengolahan makanan yang salah. Contohnya di sini, Bang, penggunaan minyak goreng. Berapa kali bisa diganti minyak goreng, tak, Bang? Baiknya kita pakai 2-3 kali saja. Nah, kemudian yang pertama kita bahas kanker paru-paru. Siapa yang beresiko ini rentan terkena kanker paru-paru? Laki-laki atau perempuan? Tidak ada perempuan. Keduanya. Ya, tetapi kanker banyak ditemukan pada laki-laki dan yang paling rentan di usia 40 tahun ke atas. Siapa saja yang beresiko? Yang pertama itu tadi yang merokok. Ya, tetapi bukan yang merokok saja, yang menghirup asapnya. Merokok pasif. Jadi hati-hati kalau ada merokok di dekatnya atau di rumah, itu baiknya kita menghindar dulu, karena sebenarnya yang lebih bersih. Polusi udara pekerjaan yang berhubungan dengan asbes, keramik, tambang, dan lain-lain. Bahayanya kanker paru-paru tidak langsung kita rasakan, kecuali pada saat tertentu, misalnya mengalami batuk. Batuk disertai dengan darah, sesak nafas, kelelahan tanpa alasan, dia tidak ada kerja, capek juga. Berat badan dan turunnya nafsu makan seperti ini. Dan ini adalah gambar skema kanker paru-paru. Bagi yang merokok, paru-parunya seperti ini, warna hitam. Singkat penjelasan, kita masuk di kanker serviks. Siapa yang beresiko ini, kanker serviks? Perempuan. Karena perempuan yang memiliki rahim. Seperti ini gambar rahim pada perempuan, ada 3 yang paling rentan terkena. Yang pertama ada namanya leher rahim, endometrium, dan indung telur. Ya, yang pertama di bagian leher rahim, yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas di bawah 16 tahun. Dan yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya. Tetapi sebenarnya dianjurkan kita dalam dunia kesehatan 3-4 kali kita ganti dalam wanita yang menstruasi terlalu dini. Sekarang sudah banyak kami temukan di lapangan, kelas 4 SD, kelas 5 sudah menstruasi terlalu cepat karena hormonnya terlalu cepat. Ya. Kemudian yang ketiga, wanita yang terlambat menopause lebih dari 50 tahun, obesitas atau kegemukan. Nah, bagian ketiga, ovarium, penggunaan konsulsium atau obat yang meningkatkan kesuburan dan tumbuhnya tumor di bagian indung telur, yaitu miom dan kista. Pernah dengar, Bang? Ya. Ya. Karena jadi saya jelaskan, miom ini adalah daging tumbuh, sedangkan kista gelembung berupa cairan darah dan nanah. Seperti ini gambarnya, ini adalah gambar orang yang mengalami miom atau daging tumbuh di dalam rahim perempuan seperti ini. Dan ini adalah gambar kista ovarium, dan ini adalah gambar rahim. Ketika mengalami yang namanya kista, itu perutnya besar, sama halnya orang hamil. Contohnya seperti ini. Ini orang yang mengalami kista, di dalamnya bukan janin, tetapi darah yang bercampur dengan nanah. Tetapi jangan sekali-kali diurut ketika mengalami namanya kista karena mudah pecah. Dan ini adalah proses pengangkatan kista, beratnya sekitar 40 kg. Ya, setara dengan tubuh kita. Nah, beratnya ini adalah kista yang sudah pecah. Nah, kalau sudah pecah seperti ini sangat sulit lagi untuk diselamatkan. Jadi jangan sekali-kali diurut. Nah, seperti apa gejalanya kanker serviks? Yang pertama, adanya pendarahan yang tidak normal, flek bercek pada saat setelah melakukan hubungan suami istri, adanya bau yang tidak sedap, rasa sakit setiap kali melakukan hubungan, masalah haid yang lebih berat, dan iritasi di sekitar kelamin. Cara mendeteksinya ada 2, mungkin pernah dengar pap smear dan IVA. Ya, biasanya ada programnya di puskesmas ini, Pak. Tetapi tidak dianjurkan bagi yang masih gadis karena dapat merusak selaput darahnya atau keperawanannya, sehingga dianjurkan bagi yang sudah menikah saja. Ya, karena alatnya dimasukkan pada rahim perempuan seperti ini, dan ini adalah pengolesan asam asetat. Nah, kemudian kita masuk di kanker prostat. Ini karena laki-laki yang punya kelenjar prostat, tetapi hati-hati bagi laki-laki, Pak. Kenapa? Karena jenis pembunuh nomor 3 setelah stroke dan jantung, itulah kanker prostat. Siapa saja yang cenderung terkena kanker prostat? Yang pertama, pria berkulit hitam, hubungan intim suami istri yang sangat jarang,
atau suami terlalu sering menahan hasratnya. Ada batasan usianya, Puan. Nah, 50 tahun ke bawah 3 sampai 4 kali dalam seminggu. 50 tahun ke atas 1 sampai 2 kali seminggu. Tapi sebenarnya masih dianjurkan 1 sampai 2 kali karena tidak boleh jarang, tidak boleh juga terlalu sering. Kemudian yang keempat, jarang olahraga, dan yang terakhir merokok. Seperti apa gejalanya kanker prostat? Ini khusus laki-laki. Biasanya susah mengeluarkan kecil. Kalaupun mengeluarkan kecil biasa tidak tuntas, Puan. Keluar sedikit-sedikit, sering sakit di bawah perut, di pergelangan padat, dan adanya darah yang bercampur air seni. Seperti ini gambar dan produksi pada pria. Sebelumnya untuk laki-laki sudah ditahu di mana letak kelenjar prostata? Belum. Jangan sampai kita bawa-bawa Ji, dan kita tahu di mana letaknya. Yang berwarna orange itulah namanya kelenjar prostat. Dan ini yang di atas namanya kandung kemih. Di sini ada 2 saluran, dari atas ke bawah ini namanya saluran kencing. Di sini yang di samping namanya saluran sperma. Dan ini adalah kelenjar prostat yang sudah mengalami benjolan, artinya tidak ada lagi yang melindungi saluran spermanya kalau sudah terjadi seperti ini. Karena fungsi daripada kelenjar prostat untuk melindungi saluran spermanya. Jadi kapan terjadi seperti ini bisa saja terkena pada istrinya, karena tidak ada lagi yang melindungi saluran spermanya. Dan dia juga menghimpit saluran kencing seperti ini. Nah, seperti itu. Singkat penjelasannya, kita masuk di kanker payudara. Kasus terbanyak ditemukan pada perempuan. Kenapa? Karena ini yang pertama. Biasanya wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Ya, kalaupun mau menyusui hanya di sebelahnya saja. Alasannya karena bayinya. Tapi sekarang sudah ada namanya pompasi, pompasi. Dan yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Gejalanya kanker payudara ini yang pertama adanya benjolan, bintik-bintik, kutil-kutil, dan rasa gatal di bagian payudara. Ini bisa dirasakan laki-laki, bukan hanya perempuan saja. Nah, seperti ini orang yang mengalami kanker payudara. Jadi ini bisa menyebar ke seluruh bagian seperti ini. Dan ini laki-laki yang terkena kanker payudara, salah satu faktor pemicunya adalah merokok. Ya, jadi bisa terkena yang namanya kanker payudara. Dan ini adalah tindakan operasi yang sudah dilakukan, tetapi tidak menjamin kesembuhan secara total. Artinya bisa saja tumbuh kembali atau berpindah ke bagian tubuh yang lain. Misalnya di operasi sebelah kiri, bisa saja berpindah ke sebelah kanan atau ke tubuh yang lain seperti itu. Ya. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini bahwa yayasan kami bukan hanya melakukan penyuluhan saja seperti ini, tetapi kami juga membantu masyarakat yang kurang mampu bagi yang menderita kanker. Alhamdulillah juga kami memiliki rumah singgah di Makassar. Artinya rumah singgah di sini biasa ada dari daerah mau berobat ke Makassar, tapi tidak ada keluarganya atau tidak ada uang kenalan. Jadi sampai di sini mungkin sudah ada gambarannya mengenai apa itu kanker, gejala. Olahraga olahraga di sini ada 2, olahraga ringan dan olahraga berat. Menyapu, mencuci, mengepel, jalan itu juga termasuk olahraga. Tapi itu olahraga ringan. Kita mau bergerak itu termasuk olahraga ringan. Berbeda kalau jogging. Nah, itu baru olahraga berat. Nah, tetapi yang sering kami dapatkan ini poin keempat. Karena rata-rata makanan maupun minuman mengandung pengawet. Yang paling dekat dengan kita adalah Indomie. Sering semua konsumsi Indomie? Ya. Sering. Tidak ada sayur di rumah, diganti lagi Indomie. Katanya tidak lengkap kalau tidak ada sayurnya. Tetapi harus kita tahu, 1 kali kita konsumsi Indomie, 7 hari baru hancur dalam sustak. 1 minggu. Bayangkan itu 1 minggu belum hancur, baru kita tambah lagi, maka beresiko yang namanya kanker usus. Ada kami dapatkan di lapangan, ini sangat suka makan Indomie, orang tua ini Bang. Perutnya panas pas diperiksa di rumah sakit sudah terjadi yang namanya kanker usus karena terlalu sering. Apalagi makan mentah Indominya bisa 1 sampai 2 minggu baru hancur. Ya, jadi jangan terlalu sering karena berisiko yang namanya kanker usus. Nah, ini adalah pencegahan dari luar, selanjutnya bisa dibentengi juga pencegahan dari dalam. Nah, untuk ibu-ibunya sekarang sudah ada vaksin untuk pencegahan kanker serviks. Nama vaksinnya human papilloma virus, dilakukan 3 kali selama 6 bulan. Tetapi belum ditanggung BPJS. 1 kali suntik 1.500.000, jadi kalau 3 kali 4.500.000. Itu untuk pencegahan kanker serviks. Daripada vaksin ini kami juga rekomendasikan tumbuhan alami yang dijadikan sebagai anti kanker. Ada yang tahu Bang? Jahe. Masih ada? Kunyit putih. Ya. Yang pertama ini Bang, siapa tahu pernah dikonsumsi. Sebenarnya yang bagusnya itu yang sudah tua, yang hijau pekat. Nah, kita ambil 7 sampai 9 lembar, kita rebus 3 gelas menjadi 1 gelas. Kita minum 1 sampai 2 kali selama 1 minggu untuk pencegahan. Kenapa tidak setiap hari Buang? Karena akan kasih turun tekanan ini. Ya, menurunkan tekanan. Jadi kalau rendah tekanan jangan coba-coba minum ini. Tetapi kalau sudah lagi makan coto, makan daging tinggi tekanan baru kita konsumsi karena cepat akan kasih turun. Tetapi kalau rendah bisa beralih ke buahnya.
Nah, tapi bukan dengan cara itu tadi, Pong, apalagi dicampur gula atau susu. Beda. Caranya kita ambil buahnya yang sudah masak lalu diprosesnya di dalam menggunakan kain bersih. Hasil perasannya ini kita minum alami, tidak boleh lagi dicampur. Ya, kita minum 1 sampai 2 kali juga selama 1 minggu. Biasanya memang ada orang yang campur gula karena rasanya asam, Pong. Biasa asam ini rasanya. Nah, jadi tidak cocok bagi yang punya penyakit MA karena meningkatkan ini asam lambungnya. Jadi kalau ada penyakit MA bisa beralih ke daunnya. Kalau rendah tekanan tak beralih ke buahnya. Tapi kalau dua-duanya, Pong, rendah tekanan tak ada juga penyakit MA. Kalau itu kami tidak tahu, Pong, karena di sini kami ini tidak pernah berubah. Pandi, kemana? Ini tanduk pandi. Yang sebelumnya kami tidak tahu karena yang ini kami rekomendasikan saja tepung putih. Nah, kalau kunyit putih, kalau persoalannya pada benar atau tidak, ini memang dari yayasan kami sudah dilakukan penelitian memang dari berbagai temuan itu tadi. Kunyit putih dan sebagainya dan tepung putih, sehingga didapatlah ini tepung putih yang memang Jam tidak 2 bangun, jam 2 lewat. kunyit pun begitu sudah dilakukan penelitian. Ya, kunyit putih ini atau tepung mangga memang ada efek sampingnya kalau dalam jangka panjang, tetapi kalau sekali-kali tidak masalah. Ya, memang mengobati juga berbagai penyakit, kanker juga salah satunya. Ya, tapi dalam jangka panjang itu tadi efeknya, kalau ini justru jangka panjang lebih bagus, tidak ada efek sampingnya, tetapi dia sifatnya mendetoks itu tadi. Ya, tidak ada efek sampingnya, tetapi dia detoks dulu. Jadi kalau sebelumnya itu saya tidak tahu dari mana.